Perkenalkan, nama saya Yosua Parlan Pardede dengan NIM 2105040007, mata kuliah Hukum Perdata. Pada hari ini akan menjelaskan tentang hukum benda. Pertama, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud atau imaterial. Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan, yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu. Macam-macam benda. Yang pertama, benda bergerak dapat dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirian, misalnya ternak. 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan hak atas surat-surat berharga. B. Benda tak bergerak dapat dibedakan atas: pertama, benda tak bergerak menurut sifatnya, contohnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. 2. Benda tak bergerak menurut tujuannya, harus bersatu dengan benda tak bergerak, misalnya pada pabrik, segala sesuatu yang menyatu dengan pabrik seperti mesin dan pabrik. Pada perkebunan, segala sesuatu yang digunakan sebagai pemanfaatan perkebunan atau perikanan seperti ikan dan kolam. 3. Benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang, berwujud hak-hak atas benda-benda yang tak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda tak bergerak dan hak memakai atas benda tak bergerak, dan lain-lain. Asas-asas hukum benda. Yang pertama, asas individualitas, yang berarti bahwa objek dari hukum benda harus tertentu baik jenis maupun jumlahnya. 2. Asas totalitas, bahwa hak kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan oleh orang yang menguasainya untuk diserahkan kepada orang lain dengan melepaskan hak itu daripadanya, tetapi dapat dibebankan dengan beberapa hak kebendaan atas suatu benda. Yang ketiga, asas publisitas, bahwa terhadap hak kebendaan itu harus dipublikasi atau diumumkan sehingga umum mengetahui bahwa terdapat hak kebendaan di atas suatu benda. Keempat, asas unpledbarheid, bahwa terhadap suatu benda dan segala sesuatu yang melekat kepadanya berlaku hak kebendaan itu. Yang kelima, perjanjian pada buku kedua KUH Perdata bersifat kebendaan, yang berarti bahwa setiap perjanjian mengenai hak-hak kebendaan memiliki kata sepakat, sedangkan perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata bersifat obligatory overeenkomst, yaitu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. BZ atau kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Syarat adanya BZ. Yang pertama, korpus atau perbuatan, yaitu adanya perbuatan nyata untuk menarik benda itu dalam kekuasaannya atau perbuatannya untuk menguasai benda itu. Kedua, animus atau kehendak, yaitu adanya kemampuan untuk memiliki benda itu. Orang yang memiliki BZ disebut bezitter. BZ yang berada di tangan pemilik benda itu sendiri maka disebut bezitter eigenaar. Setiap orang pada umumnya dapat memperoleh BZ dengan cara yang tersebut di atas, baik orang yang belum dewasa maupun perempuan yang bersuami, kecuali orang gila tanpa bantuan kuratornya. Cara menjadi BZ. Yang pertama, okupati atau occupation, artinya menduduki, yaitu memperoleh BZ dengan cara menduduki benda-benda yang belum ada pemiliknya. Dalam hal ini BZ dan Eigendom terjadi serentak. Pasal 585 KUH Perdata menyatakan bahwa hak milik atas benda bergerak yang bukan milik siapapun adalah pada orang yang pertama kali.
76 bahwa perdata yang memilikinya. Cara memperoleh basic tersebut di atas terjadi pada bantuan orang lain. Ini tersebut bersifat origanair. 2. Tradisio, yaitu memperoleh basic dengan jalan penyerahan dari orang lain yang duluan menjadi basitter. Cara ini bersifat derivatif. Inilah sekian mengenai hukum benda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.